Apa? Rico benar-benar syok mendengar cerita dari Kelvin kalau saat ini tuannya itu sudah benar-benar menjadi budak cinta dari Nyonya Andrea. Sebenarnya dia sudah memperkirakan hal ini akan terjadi, namun yang membuatnya heran adalah kenapa cepat sekali tuannya luluh. Menurut perkiraannya seharusnya sih masih lama. Apalagi dia mendengar cerita tentang goresan luka yang ada di wajah tampan sahabatnya. Rico geleng-geleng kepala, dia tergelak ketika Kelvin menyelesaikan cerita tentang kejadian salah paham. Sepertinya Tuan James tidak main-main untuk menghukumnya, buktinya saja saat ini Kelvin harus mengerjakan pekerjaan Rico dan membiarkan pria itu bertindak bebas karena diberi kesempatan libur. Tapi Tuan, Anda memang benar-benar harus menghukum Kelvin. Bagaimana kalau Nyonya memendam sendiri prasangkanya? Beruntung Nyonya orangnya langsung dan tegas, ucap Rico yang sengaja memberikan provokasinya kepada James. Pria itu menghela nafasnya jengah, kamu benar. Tapi Andrea melarangku untuk memberikan hukuman berat. Dengan alasan itu juga salahku, balas James lagi dan kini terdiam dengan menyangga dagunya menggunakan tangan. Rico bergidik ngeri melihat bagaimana ekspresi datar itu seakan sedang memikirkan rencana jahat. Tentu saja, saat ini tuannya memiliki remote pengendali. Mungkin sekarang tuan akan lebih memperhatikan Nyonya. Ini sudah cukup Tuan. Terima kasih, saya benar-benar bersyukur karena tuan bertemu wanita sebaik Nyonya Andrea. James berdecik sejenak, jangan berani memuji Andrea di depanku. Kelvin segera menutup mulutnya rapat-rapat. Rico teringat kalau saat ini dia membawa laporan terkait permasalahan yang dialami perusahaan Artadov. Tampaknya masalah tersebut cukup merugikan bagi perusahaan. Seperti yang Anda duga, permasalahan ini menjadi sangat besar. Saya dengar Tuan Helik turun tangan untuk menyelidikinya, belum lagi tangan kanan Tuan Besar adalah orang yang handal dan mungkin masalah ini akan segera terungkap, jelas Rico lagi. Anda. Diamlah Kelvin, aku tidak menyuruhmu untuk buka suara, potong James cepat. Kelvin hanya bisa menghela nafas sabar. Dia mengamati percakapan antara tuannya dan Rico, sembari menandatangani beberapa dokumen yang memang harus ditandatangani. Salah satu keahlian Kelvin cukup berbahaya, beruntung orangnya baik dan memiliki jiwa jujur sehingga tidak menggunakan kemampuannya meniru tanda tangan dalam hal buruk. Apalagi dokumen yang ditandatangani terkait dengan masa depan RJK Company. Perusahaan yang didirikan bersama dengan Rico yang dikenal sebagai CEO-nya. Tok. Suara ketukan pintu membuat fokus mereka teralih. Tidak lama muncul wanita cantik dengan pakaian formal, yang tidak lain dan tidak bukan adalah nyonya mereka tercinta. Mengingat saat ini hanya Andrea yang bisa memberikan masukan atau saran kepada James. Siapa? James bertanya. Rico dan Kelvin sama-sama diam ketika melirik nyonya mereka dan memberikan isyarat kepada mereka berdua untuk tidak memberitahu perihal keberadaan Andrea. Dia sebenarnya datang untuk menanyakan James tentang masalah dari perusahaan Artadov. Kemarin dia lupa menanyakannya dan sekarang baru ingat lagi saat Pak Ernest mengatakan padanya bahwa Tuan Besar memanggil mereka untuk datang berkunjung ke sana. Siapa? Tanya James lagi. Tuk. Suara Hells itu membuat James menarik kedua sudut bibirnya. Sebuah pemandangan langka yang membuat Rico sampai menganga tidak percaya sementara Kelvin mengangguk dengan senang. Apa ini? Rico benar-benar syok karena dia melihat pemandangan langka seperti ini. Kapan lagi tuannya akan tersenyum dengan begitu tulusnya, karena biasanya tuan hanya akan memberikan senyum smirk mengerikan kepada calon korbannya. Kamu datang. Suara tuannya terdengar sangat ramah, benar-benar membuat Rico menggeleng tidak percaya. Cek, kamu mengetahuinya. Di rumah ini hanya kamu yang mengenakan Hells. Aroma tubuhmu tidak mungkin aku tidak tahu, ucapnya lagi. Kelvin beranjak dari tempatnya, dia seakan paham kalau sekarang tuan dan nyonya mau memiliki waktu berdua. Sayangnya Andrea malah menahan Kelvin dan meminta dia untuk tetap di sana. Nyonya, Anda benar-benar hebat.
Ujar Rico memberikan 2 jempol kepadanya. Aku mengatakan apa pada Kelvin barusan? Singgung James dengan cepat. Andrea berdecak sebal, tidak apa dia mau memujiku James. Kamu terlalu berlebihan. Tetap saja, aku tidak suka, balas James acuh. Andrea menekuk bibirnya kemudian mendekat dengan berani. Sebenarnya dia ingin duduk di pangkuan suaminya, namun karena ada Rico dan Kelvin di sini. Andrea rasa hal itu bukanlah sesuatu yang bagus. Saya paham kok Nyonya. Tuan memang seperti itu, tenang saja saya kebal dengan beliau, sahut Rico. Iya aku tahu, terima kasih karena sudah kebal dengannya. Aku sendiri merasakan bagaimana susahnya membuat es ini mencair, balas Andrea diselingi kekehan. Ahahaha. Tawa Rico pecah sembari memberikan 2 jempolnya. Ternyata Nyonya Andrea memang sesantai ini. Tidak heran kalau dia bisa cepat akrab dengan beberapa orang. Buktinya dengan Hendrik, mata-mata yang dikirim tuannya. Entah pria itu masih menjalankan tugasnya, atau terlena dengan tugas sampingannya. James tidak suka mendengar Andrea akrab dengan pria lain. Namun dia hanya bisa menahan gelenyar emosi di dalam hatinya, karena dia tahu kalau dia terus mengekang Andrea, wanita itu hanya akan menjauh. Apa yang kamu lakukan di sini? James bertanya. Ah iya, aku memang pulang lebih cepat hari ini. Aku merindukan suamiku, balas Andrea sembari menyentuh pipi James dengan lembut. Pria itu segera mengambil tangan Andrea dan membawanya ke dalam genggaman erat. Rico dan Kelvin saling pandang. Kasihanilah mereka, jiwa kesendirian mereka meronta-ronta. Lihatlah bagaimana tuannya bereaksi pada wanita yang dicintainya. Aku juga, balas James dengan suara kecil. Telinganya memerah menahan malu, mengingat di ruangan ini bukan hanya ada James dan Andrea. Ah lucunya suamiku ini. Ujar Andrea yang kini memeluk suaminya dari belakang. Posisi mereka Andrea sedang berdiri di balik kursi James dan melingkarkan tangannya di dada sang suami. Jauhkan aku dari pemandangan menyilaukan ini. Ujar Rico yang kini memberikan reaksi terhadap hal apa yang dia lihat sekarang. Kelvin tersenyum terharu, Tuan sudah menemukan cinta sejatinya. Andrea terkekeh kecil melihat Rico dan Kelvin. Sebenarnya ada hal penting yang ingin aku tanyakan pada suamiku ini. Kalian juga boleh mendengarnya. James yang sedang menikmati momen mesra, langsung menggeleng tidak setuju, kalau katamu itu penting, lalu mengapa kamu membaginya? Tentu saja karena kalian semua harus tahu dan memberikan jawaban. Mereka tampak penasaran meski James dari tadi menolak dan meminta Andrea mengusir kedua pria itu. Hanya saja Andrea memang harus mendengarkan beritanya dengan jelas kemudian mengajak James pergi ke rumah papa mertua. Masalah pada perusahaan pasti membuat pria parubaya itu tidak bisa menikmati istirahatnya dengan benar. James, apa benar perusahaan papa sedang tidak baik-baik saja? Glek. Rico dan Kelvin menelan ludahnya gugup. Sementara James terlihat sedang berpikir keras. Kalau dia mengatakan pada Andrea bahwa dia berpura-pura tidak tahu masalah itu, maka nanti Andrea akan curiga kalau selama ini James tidak pernah ikut andil dalam mengelola perusahaan. Kenapa diam? Kamu mau menyembunyikannya dariku? Terdengar suara Andrea yang meninggi. Begini Nyonya. Sebenarnya kami tahu. Maka dari itu sekarang kami sedang membahasnya. Ya betul membahasnya. Ujar Rico yang seakan membantu James. Takutnya ada hal yang mereka tidak boleh lakukan sehingga membuat Andrea percaya dulu kalau saat ini mereka sedang menyelesaikan masalah itu. Meski dia tahu kalau tuannya tidak suka Rico menjawab pertanyaan nyonya mereka. Astaga tuannya ini benar-benar posesif tidak tertolong. Kelvin melirik Rico dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana bisa dia langsung mengatakannya? Astaga, ini bencana. Iya, apa yang dikatakan oleh Rico itu benar. Pantas papa memanggil kita untuk datang ke mansion nanti. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk kita bawa ke sana, ungkap Andrea terdengar sangat bersemangat.
Kalau begitu aku tunggu kau selesai membahasnya. Nanti tanyakan saja kalau butuh konsultasi. Andrea pamit dengan sebuah senyum yang terlihat menawan. Lagi-lagi Rico terpesona melihatnya. Namun segera menggelengkan kepalanya sebelum tuannya mengamuk dan nyawanya dalam bahaya. Setelah Andrea pergi meninggalkan ruangan tersebut, ketiga pria itu kini berbicara dengan serius. Tuan Besar meminta Anda untuk datang ke sana. Apa karena dia tahu tentang masalah ini ya? Tanya Kelvin bingung. Tidak mungkin. Bantah Rico dengan cepat. Rico, kamu bisa kembali. Tapi sebelum itu ada hal penting yang harus kamu kerjakan. Plak. Ini sudah kesekian kalinya Julio. Kembali terdengar suara tamparan nyaring yang dilakukan oleh Nyonya Kalia. Sasaran empuknya kali ini adalah putra kesayangannya. Tentu saja ibu mana yang tidak marah ketika mengetahui bahwa Julio terlibat pesta obat-obatan terlarang. Beruntung hal ini belum sampai ke telinga suaminya, jika hal itu terjadi maka riwayatnya akan tamat. Kepalanya berdenyut nyeri memikirkan kelakuan putranya. Tidakkah dia mau berbaik hati menjadi anak yang baik dan belajar tentang bisnis? Hampir saja Kalia menyerah untuk mengambil posisi pewaris kalau sampai anaknya itu melakukan hal ini lagi. Ma, aku hanya diam. Julio berdecak sebal dan hanya bisa mematuhi apa yang dikatakan oleh mamanya. Nyonya, Anda bisa menenangkan diri Anda terlebih dahulu. Tidak baik juga jika Anda terus memarahi tuan muda. Tony, kamu selalu membelanya. Dia itu terlalu dimanjakan. Tidakkah kamu berpikir bahwa jika masalah ini sampai terdengar ke telinga pria itu, riwayat kita akan tamat? Ujar Kalia geram. Dia melirik putranya dengan tatapan penuh permusuhan. Dia hanya melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mulai sekarang cabut semua fasilitasnya. Kembalikan lagi jika nilai pelajaran bisnisnya meningkat. Tegas Nyonya Kalia tanpa bantahan. Baik Nyonya. Untuk sekilas Tony lupa ada hal penting yang ingin dia sampaikan dan masalah ini terkait dengan James. Tentu saja dia segera meminta Nyonya Kalia untuk pergi menjauh dari ruangan tuan muda Julio. James akan datang. Ujar Nyonya Kalia terkejut bukan main. Ini tentu saja tidak bisa dibiarkan. Bagaimana jika James memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi pewaris? Tentu saja dipanggilnya James saat ini terkait dengan permasalahan perusahaan Artadov. Bukan hanya itu saja Nyonya. Saya dengar Tuan James akan melakukan operasi mata. Nyonya Kalia terlihat geram, dia menggigit kuku jarinya. Kepalanya berdenyut sakit. Jika James sampai dioperasi bukankah hal itu menjadi kekalahan telak bagi Nyonya Kalia? Dari mana kamu dapatkan info tersebut? Dari mata-mata yang sudah saya kirim mengawasi kediaman Tuan. Meski saya merasa cukup sulit untuk membiarkan satu orang asing masuk ke dalam kediaman itu, karena Tuan James begitu ketat dan pemilih. Nyonya Kalia berdecak sebal, dia sama dengan Anne. Orang yang pemilih, tidak heran hal itu menurun kepada putranya. Nyonya tidak perlu terburu-buru. Karena info ini masih simpang siur. Namun saya bisa memberi info kepada Anda jika Tuan James memang akan melakukan operasi mata. Kalia menghela nafasnya berat, seharusnya aku singkirkan saja dia. Penghalang begitu besar ada di depan mata, namun aku terlambat untuk menyingkirkannya. Tony menganggukkan kepalanya. Paham, Nyonya tidak usah khawatir. Masih ada kesempatan bagi Tuan muda Julio untuk maju, karena Tuan James tidak menyukai papa kandungnya, Tuan Helik bukan. Kalia yang semula merasa kesal, berubah dalam sekejap. Ada rasa senang yang tidak bisa tergambar dengan jelas. Namun satu hal yang pasti, kenyataan akan Tuan Helik dan James tidak dekat masih menjadi senjata ampuh yang Kalia gunakan. Pantau terus gerak-gerik James. Jika operasinya akan berlangsung, maka gagalkan. Operasi mata juga tidak 100% bisa berhasil Nyonya. Apalagi untuk kasus Tuan James yang memang memiliki kondisi seperti ini semenjak lahir. Wanita paruh baya itu terlihat berpikir serius,
bagaimana dengan masalah perusahaan Artadov? Bukankah masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat? Saya tidak begitu tahu Nyonya. Karena hal ini menyangkut kerugian perusahaan akibat penipuan. Namun satu hal yang jelas, kemungkinan besar masalah ini terjadi karena orang di dalam perusahaan. Kalia menarik satu sudut bibirnya ke atas, menarik sekali. Siapa yang seakan sengaja membuat masalah seperti ini? Masih saya selidiki, Nyonya. Kalia mengangguk paham, dia kembali menemui putranya yang bengal itu dan saat ini memberikannya hukuman. Jangan pernah keluar tanpa sepengetahuan Mama. Julio hanya menganggukkan kepalanya pasrah. Dia hanya tidak ingin Mama kembali menghukumnya dengan kejam. Andrea begitu fokus membaca beberapa berita terkait masalah perusahaan Artadov. Dia tidak sadar kalau dari tadi James memanggilnya. Mereka sedang berada di perjalanan menuju kediaman utama Artadov. Andrea, apa yang sedang kamu lakukan? Andrea meletakkan iPad miliknya kemudian menatap sang suami dengan gemas. Aku sedang melihat beberapa berita terkait masalah perusahaan Artadov. Pasti berat untukmu, karena saat terjadi masalah di perusahaan mau tidak mau kita akan kerja ekstra dari biasanya. James hanya terdiam mendengar ucapan Andrea. Dia tentu saja tidak tertarik lagi pula selama ini Andrea mungkin tidak tahu kalau James sebenarnya tidak pernah bekerja atau turun tangan langsung mengelola perusahaan. Lalu sekarang papanya memanggil. Sepertinya memang terkait dengan masalah yang terjadi di perusahaannya. Andrea melirik ke arah James. Pria itu masih saja tetap datar dan tidak memiliki banyak ekspresi. Meski Andrea senang bahwa James akan selalu tersenyum bila berada di dekatnya, namun ketika di keramaian maka ekspresinya tidak akan pernah berubah. Andrea juga tidak lupa masa lalu pria ini. Alasan mengapa James sangat membenci papa kandungnya sendiri. Kalau Andrea ingat lagi, dia juga ikut kesal. Komunikasi antara papa dan anak ini cukup minim. Sebenarnya Andrea ingin James mulai sedikit terbuka. Pikirannya tetap positif ketika mengetahui James tidak mau mengatakan tentang masalah di perusahaan Artadov, mungkin James memang sengaja ingin menjaga perasaannya. Namun Andrea tidak akan setuju kalau semua permasalahan nanti terus disembunyikan. Andrea tidak ingin menjadi orang bodoh yang hanya diam ketika mengetahui orang yang dia cintai berada dalam kesulitan. Mendadak Andrea ingat bahwa James berniat menggelar pernikahan ulang. Namun isunya berhenti dengan cepat. Andrea melirik James sejenak, sebuah senyum terbit di wajahnya. James, katakan. Kapan kamu akan menggelar pesta pernikahan kita? James tampak berpikir, seharusnya itu menjadi kejutan tapi Kelvin membocorkannya. Kelvin yang sedang menyetir hanya bisa menyengir dengan perasaan bersalah. Seharusnya memang kejutan, tapi karena Kelvin semua jadi hancur berantakan. Aku tidak begitu suka kejutan kok, akan lebih baik kita mempersiapkannya berdua, ungkap Andrea terdengar semangat. James terkekeh kecil mendengarnya. Apalagi saat ini tangan Andrea sengaja mengalung di lengannya. Kemudian bersandar pada bahunya. Terserah padamu. Ah, terima kasih. Kelvin bergidik ngeri namun tidak dipungkiri kalau dia juga merasa ikut bahagia dengan apa yang dialami oleh tuannya. Sesampainya di mansion mewah itu Andrea segera berdiri berjarak dengan James. Entahlah, rasanya Andrea cukup malu kalau papa mertuanya sampai tahu atau nanti memintanya segera program cucu. Selamat datang. Tidak tanggung-tanggung Josh sang tangan kanan mertuanya menyambut dengan senang kedatangan mereka. Andrea sempat melirik ke kanan dan ke kiri, mencari apakah saat ini ada mama mertuanya atau tidak. Namun sepertinya beliau tidak ada di sini. Tuan sudah menanti kedatangan tuan muda dan nyonya muda. Josh menuntun mereka ke ruang tengah. Hal ini sengaja dilakukan oleh tuannya karena ingin merasa lebih dekat dengan anak dan menantunya. Kemarilah. Kalian berdua bisa keluar. Josh sempat melirik Tuan Helik yang mengangguk, sebelum akhirnya mengajak Kelvin untuk keluar membiarkan mereka berbicara bertiga. Kalian berdua apa kabar?
Rasanya sudah cukup lama kalian tidak kemari, sapa Papa Helik. Andrea menyambutnya dengan senyum ramah, kami berdua baik. Sementara James hanya terlihat datar dan tidak mengatakan sepatah, dua patah kata. Lebih tepatnya dia enggan, namun sekarang ada Andrea di sampingnya jadi dia tidak bisa berkutik begitu saja. Papa sebenarnya merindukan kalian. Tidakkah kalian mau tinggal bersama dengan Papa di sini? Tidak. Langsung ke intinya saja, tambah James dengan acuh. Andrea segera memukul pelan lengan suaminya. Jangan berkata seperti itu kepada Papa, sopanlah sedikit, bisiknya, namun James memilih untuk menuli. Andrea, boleh aku berbicara berdua saja dengan Papa dulu? Tanya James namun nada bicaranya berubah datar seolah-olah mereka memang tidak dekat. Andrea sebenarnya kesal karena sikap James yang kembali menyebalkan. Namun sepertinya ada hal penting yang memang harus dibicarakan oleh ayah dan anak ini. Kalau itu maunya James, silahkan saja Andrea. Tapi nanti Papa minta kalian makan malam bersama dulu di sini. Oke Pak. Andrea segera pamit dan keluar dari ruangan. Tentu saja melihat nyonya muda mereka keluar dari ruangan, Josh menghela nafas panjang. Sepertinya tidak akan berhasil. Sementara itu di dalam sana ada James yang saat ini mulai kembali ke sifat aslinya. Ekspresi datar dan terlihat begitu tenang. Papa Helik justru tertawa kecil melihatnya. Karena perubahan yang terjadi membuatnya cukup terkejut. Putranya bahkan seperti enggan mengusir Andrea, namun dia seolah sengaja melakukannya. Katakan langsung Pak, ujar James datar. Papa Helik menghela nafas, James. Meski Papa tahu kalau kamu masih membenci Papa atas yang terjadi di masa lalu, tetap saja kamu itu putra Papa satu-satunya. Papa punya satu putra lagi, ucap James seakan sengaja meralat perkataan papanya. Tapi hanya kamu yang berhak James. Apalagi saat ini ada masalah yang cukup menyita perhatian karena kerugian yang ditimbulkan banyak. Lalu apa masalahnya denganku? Balas James acuh. Tentu saja ada James. Mungkin saat ini kamu bisa membantu Papa menangani masalah ini, ucap Papa Helik terdengar frustasi. Sementara itu di luar ruangan ada Andrea yang saat ini merasa diperhatikan. Dia sengaja duduk dan meminta Kelvin berdiri di sampingnya, padahal tadi Andrea sudah menyuruh Kelvin untuk ikut duduk namun pria itu menolak. Tatapan Josh seakan ingin Andrea itu datang kepadanya. Andrea bergidik ngeri sendiri. Deretetete. Kelvin meminta izin untuk pamit sebentar, karena ada telepon penting yang masuk dan Andrea pun mengizinkan. Pria bernama Josh itu langsung mendekat seakan mengerti situasi. Tentu saja hal itu segera membuat Andrea berdiri dengan rahang yang terlihat mengeras. Apa yang sedang Anda amati? Tanya Andrea kesal. Maafkan saya Nyonya, saya terpaksa mengamati situasi dulu baru bisa mendekat ke arah Nyonya muda. Andrea mengerucutkan keningnya, kenapa begitu? Karena Kelvin mungkin tidak akan mengizinkan saya mengatakan hal ini kepada Anda. Andrea yang terlihat penasaran segera meminta Josh untuk mengatakan apa yang sebenarnya ingin dia katakan sampai harus mengamati waktu Andrea sendiri. Ini berkaitan tentang perusahaan. Ada apa? Nyonya, saya mohon kepada Anda. Tolong bujuk tuan muda agar mau mengambil posisinya di perusahaan Artadov. Baru Andrea akan menjawab suara Kelvin membuat fokusnya teralihkan. Tampaknya Kelvin sudah selesai dengan urusan pentingnya. Josh segera menjauh dan kini menghadap lain. Ada yang saya bisa bantu Nyonya? Tanya Kelvin begitu melihat Nyonyanya kini berdiri. Hadiah yang akan aku berikan pada Papa tertinggal di mobil, jadi tolong ambilkan dan bawa dia ke sini Kelvin. Baik Nyonya. Josh cukup kagum karena Andrea bisa membaca situasi dengan cepat. Dia merasa beruntung tuan muda bisa menikah dengan orang yang tepat. Sebenarnya Andrea sendiri penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Josh. Mengingat Josh meminta tolong kepadanya agar James mau menempati posisi penting.
Apa maksudnya selama ini James menempati posisi karyawan biasa sepertinya? Katakan saja, terima kasih Nyonya Muda. Sebenarnya Tuan Besar sudah sangat frustasi meminta Tuan Muda agar mau menempati posisi pewaris, namun Tuan Muda tidak mau. Andrea mengernyitkan dahinya bingung, bukankah itu artinya James ingin berkembang sendiri? Lagi pula mungkin dia ingin memulai dari posisi bawah dulu supaya bisa merasakan posisi karyawan biasa dan nantinya bisa menjadi pemimpin yang baik. Sepertinya Andrea memang salah paham, bukan begitu Nyonya Muda. Tapi Tuan Muda itu tidak pernah. Nyonya. Suara Kelvin membuat Josh segera menutup mulutnya. Sementara itu Kelvin bisa dibilang cukup cepat mengambil barang-barangnya. Terima kasih Kelvin. Apa yang Anda sedang bicarakan dengan Tuan Josh? Tanya Kelvin sembari melirik pria itu dengan sebuah tatapan penuh kecurigaan, namun Andrea tidak menyadarinya. Tidak ada, hanya hal-hal kecil tentang James. Kalau begitu bagaimana sembari menunggu Tuan, Nyonya saya ajak jalan-jalan ke sekitar rumah ini, ungkap Kelvin. Andrea menganggukkan kepalanya setuju. Josh menghela nafas di belakangnya. Tidakkah dia merasa jalannya memang sulit sekarang? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.